Pak Mulyadi, KPU menyatakan ada 7 partai yang tidak lolos administrasi pemilu 2019. Salah satunya adalah Partai Idaman yang dimotori oleh Rhoma Irama. Yang saya mau tanyakan adalah bahwa membuat partai tidak mudah, butuh kapasitas, kapabilitas, dan isitas. Pak Mulyadi gimana, Pak? Ya, pada prinsipnya memang yang berniat untuk mendirikan partai itu dia harus memahami dulu bahwa partai politik itu adalah pengorganisasian. Jadi sekelompok warga negara yang terorganisasi, ya, berdasarkan kesamaan cita-cita, orientasi, kepentingan, dan tentu ini tidak mudah. Ini membutuhkan satu seni bagaimana mengorganisasikan ini. Dan partai yang tidak lolos itu ya bisa saja memang di awal-awal dia tidak memikirkan sebenarnya aturan-aturan yang ada di dalam penyelenggaraan pemilu. Di antara partai itu ada yang memang sangat yakin bahwa dia akan lolos, tapi pada prinsipnya dia tidak paham betul bahwa nanti ada mekanisme yang diatur oleh KPU, ya, yang harus dipenuhi. Misalnya sistemnya, ya, verifikasi administrasinya dan verifikasi faktualnya. Tapi lebih daripada itu, ya memang mendirikan partai itu tidak gampang, ya, karena memang harus juga dihitung sebelumnya tuh kecenderungan warga negara itu memang sudah ada sebenarnya, sudah tertampung sebagian. Jadi bahwa ada asumsi bahwa sekelompok warga negara yang belum masuk di dalam partai politik yang ada itu hanya dugaan saja, dan ini harus dipikirkan matang-matang oleh para elit yang ingin mencoba atau berusaha mendirikan partai. Jadi niat untuk menampung warga negara yang tidak masuk di dalam partai itu, tidak terjaring, itu sebenarnya tidak cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dibutuhkan kemampuan khusus, misalnya itu bagaimana mendekati konstituen itu. Di kasus Rhoma Irama misalnya, Partai Idaman, ya, itu sebenarnya kalau di awal Bang Rhoma ini memanfaatkan panggungnya yang dimilikinya, itu saya kira bisa sebenarnya ini. Ya, tapi ya itu tadi lagi-lagi memang seperti Mas Andri bilang bahwa itu memang membutuhkan satu seni tersendiri, yaitu kapasitas, ya, kapabilitas. Dan saya kira kalau misalnya Bang Rhoma setiap kali tampil, ya, setiap kali manggung, ya, dia kampanyekan partainya, dia ajak masanya naik, ya, lama-lama bisa terbentuk itu. Tapi ini saya tidak lihat itu. Padahal sebenarnya itu satu potensi yang bisa dia mainkan. Tapi pada prinsipnya kembali ke yang pertama, bahwa apa benar memang masyarakat masih membutuhkan partai? Apa memang warga negara ini? Nah, kecenderungan yang ada sebenarnya itu partai yang ada itu tidak dibuat mereka untuk memahami partai itu. Jadi yang ada sekarang yang dipahami oleh masyarakat bahwa partai itu tidak lain adalah instrumen elit untuk meraih kekuasaan, untuk duduk di dalam jabatan politik. Itu yang mereka pahami. Sehingga gairah, keinginan, hasrat masyarakat untuk berpartai itu yang tidak ada. Dan ini yang tidak diperhatikan oleh para elit si pembuat itu. Jadi uang saja itu juga tidak cukup. Ya, saya belum tahu persis siapa partai yang punya duit, ya. Tetapi duit saja itu tidak cukup. Karena mengorganisasikan warga negara berdasarkan cita-cita, berdasarkan kepentingan, orientasi politiknya, itu sangat tidak mudah, itu sangat sulit, itu tidak gampang itu.